tahu tentang perbandingan agama. Di Bible ada satu kitab, namanya Kitab Suci Perjanjian Lama. Kenapa kau tidak bahas Al-Quranmu? Karena tidak ada bahan yang jelas di situ. Ya, ya bahan jelas itu cuma ada di dalam Alkitab. Renungkan baik-baik itu. Jangan kau menista agama orang, menista kitab orang, tapi sementara kau tidak jelas. Yang dua apa namanya? Tapi dari sini saja ini orang benar-benar tidak paham tentang kekristenan. Kalau yang menista ini sumbernya dari Islam itu sendiri. Itu dimulai dari kehadiran Muhammad dan Al-Quran. Dan diteruskan oleh orang-orang seperti begini, oleh Felix Xiao dan ustadz-ustadz lain. Coba pakai logika ini, sederhana saja ya. Saya beritahu kepada kamu Felix ya, biar kau tambah pintar sedikit. Buahnya buah apa? Ini ceritanya di dalam mana? Ini cerita di dalam Alkitab, bukan Al-Quran ya. Ini buahnya buah apa kira-kira? Menurut pembahasan mereka, buahnya Tadi buah dia apel. bilang kan, The apple. tadi perhatikan ya teman-teman ya. Dia bilang tadi kita ini belajar, kita ini bukan menista. Jangan menipu kau Felix. Ya, kau punya mulut itu seperti kayak ular beludak. Mengandung racun yang luar biasa. Ini ceritanya di dalam mana? Ini cerita di dalam Alkitab, bukan Al-Quran ya. Ini buahnya buah apa kira-kira? Menurut pembahasan mereka, buahnya buah apel. The apple of Eden. The forbidden fruit. Nah, ini lagi. Itu adalah buah. Dia bilang itu buah apel. Menurut siapa yang bilang itu buah apel? Jangan ngarang-ngarang lah, jangan menipu-nipu orang lah kau kalau berceramah. Kamu belum tahu ya, orang-orang Kristen itu jago-jago kitab. Orang-orang yang sangat cerdas. Karena apa? Bukan kecerdasan dari kami, karena kami diurapi oleh Roh Kudus. Jadi pemahaman kami itu sangat luar biasa. Ketajaman kami berpikir itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang diambil dari channelnya si Ucup Manuk Bulu ya, yang mana di video ini dia kembali mengkritisi para mu'alaf cerdas kita, yaitu Ustadz Felix Xiao. Seperti biasanya ya, Manuk Bulu ini setiap kali mengkritisi para ustadz itu hanya berdasarkan asumsi belaka, tidak menggunakan dalil ya. Dan juga di video ini hal serupa terjadi lagi ya. Dan kita sebagai umat muslim tentu semakin yakin dengan para mu'alaf ini ya, karena memang terbukti bahwa para mu'alaf itu adalah orang-orang cerdas, termasuk Ustadz Felix Xiao, dan apa yang beliau sampaikan semuanya adalah benar adanya berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga di dalam Bible ya. Namun si Manuk Bulu merasa kepanasan dan membela keyakinan agamanya serta Tuhannya. Nah, bagaimana nanti videonya kita akan dengarkan bersama. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di share. Kita dukung juga channel Islam lainnya untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan dan upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke? Kita putarkan dulu videonya.
beberapa cuplikan yang Maka kita akan sedikit bertanya tentang tujuan hidup ini seperti apa. Tapi karena waktu saya terbatas, saya langsung bahas dari dua agama besar tentang tujuan hidup manusia seperti apa. Sudah pernah baca Bible? Belum. Nah, kita hari ini coba baca Bible. Ini bukan penistaan agama, ini namanya pelajaran supaya teman-teman tahu tentang perbandingan agama. Di Bible ada satu kitab namanya Kitab Suci Perjanjian Lama. Karena Bible itu Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik kata-kata orang yang penyesat ini ya. Dia bilang ini bukan penistaan, tapi kita belajar. Kita belajar agama. Tetapi itulah orang-orang yang terus bertakia, orang-orang yang terus berbohong dengan apa yang keluar dari mulutnya, dengan apa tujuannya, dengan apa yang mereka ingin capai, semuanya tidak ada keterhubungannya antara perkataan yang satu dengan perkataan yang lain. Kalau kamu tidak menista, untuk apa kamu bahas agama orang? Untuk apa kamu bahas agama orang? Ya. Kalau kamu tidak punya tujuan untuk merendahkan, untuk apa kamu bahas kekristenan? Kan kau katanya sudah mendapatkan hidayah. Kenapa kau tidak bahas kelebihan hidayah yang kau sudah dapatkan itu, Felix Xiao? Ya. Jangan kau dengan otak yang terbatas itu, dengan pemikiranmu yang mampet logikanya itu, kau berusaha untuk menyesatkan banyak orang. Kalau kau mendapatkan hidayah, hidayah mana yang kau dapatkan? Apa yang kau dapatkan? Itulah yang kau ceramahkan. Tidak perlu membahas keyakinan orang lain. Ini berarti sama aja sami mawon. Kamu adalah orang yang mengemis dukungan daripada Alkitab itu sendiri. Ya. Jadi Alkitab itu seolah-olah Alkitab itu adalah sebuah buku yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah sesuatu yang punya nilai lebih. Bukan. Itu karena kamu menyesatkan, itu karena kamu membohongi orang lain. Makanya jadinya seperti itu. Lihat kekristenan dari dulu. Mana ada siapa pendeta yang pernah bahas Islam? Siapa pendeta yang pernah tertarik untuk ulas tentang Muhammad? Tidak ada. Itu tidak dikenal di dalam kekristenan. Ya. Kita akan sedikit bertanya tentang tujuan hidup ini seperti apa. Tapi karena waktu saya terbatas, saya langsung bahas dari dua agama besar tentang tujuan hidup manusia seperti apa. Sudah pernah baca Bible? Belum. Nah, kita hari ini coba baca Bible. Ini bukan penistaan agama, ini namanya pelajaran supaya teman-teman tahu tentang perbandingan agama. Di Bible ada satu kitab namanya Kitab Suci Perjanjian Lama. Karena Bible itu ada dua, Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru. Kitab Suci Perjanjian Lama itu sebelum Yesus lahir. Tapi kalau Kitab Suci Perjanjian Baru setelah Yesus lahir. Kitab Suci Perjanjian Lama, kalau gampangnya Taurat itu Kitab Suci Perjanjian Lama, Zabur itu Kitab Suci Perjanjian Lama. Dan surat pertama dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dalam bahasa Inggris namanya surat Genesis. Dalam bahasa Indonesia namanya Kejadian. Kayaknya sudah pernah baca ya. Bagaimana kemudian dalam kitab Kejadian, di situ diceritakan tentang awal mula manusia dan tujuan hidupnya seperti apa. Nah, coba kalau gitu kita lihat. Ini ceritanya teman-teman sekalian. Ceritanya adalah Tuhan menumbuhkan suatu tempat namanya surga Eden, atau dalam bahasa Arab Jannatul Aden. Jadi kalau surga Eden, Taman Eden dengan Jannatul Aden sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Jannah itu dari bahasa Arab, artinya dalam bahasa Indonesia jannah artinya kebun. Jannatul Aden, Taman Eden sama. Aden dalam bahasa Arab, Eden dalam bahasa Indonesia. Jadi dulu Tuhan menciptakan ada satu taman namanya Taman Eden, surga. Di situ banyak sekali tanaman-tanaman, tapi yang dispesialkan di dalam Alkitab ada dua pohon. Yang pertama namanya pohon pengetahuan. Ya, kenapa kau tidak bahas Al-Qur'anmu? Karena tidak ada bahan yang jelas di situ. Ya. Ya, bahan jelas itu cuma ada di dalam Alkitab. Itu yang perlu diketahui oleh teman-teman, ya. Mana ada buku yang bisa sempurna kayak Alkitab? Kenapa Alkitab itu sempurna?
Karena itu ditulis oleh ilham Roh Kudus, oleh pernyataan Tuhan kepada manusia. Makanya firman-Nya jelas. Kitabnya itu berurutan, Felix, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu semuanya satu alur. Nah, beda dengan kitabmu, beda dengan Al-Qur'anmu. Coba selidiki baik-baik, teliti baik-baik. Ya, pintar-pintarlah kau sedikit, pelajari baik-baik. Ada hubungan nggak kitab yang satu dengan kitab yang lain? Kitab itu kalau kebenaran itu sangat berkaitan erat dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai kepada Wahyu, semua itu satu alur, berhubungan semua. Berhubungan semua. Ya, pelajari baik-baik kitabmu. Pelajari baik-baik kitabmu. Ada hubungannya enggak? Dari kitab yang pertama, kitab yang kedua. Coba renungkan baik-baik. Logikamu pakai. Ini ada hubungannya enggak? Kalau tidak ada hubungannya, pertanyakan baik-baik. Renungkan baik-baik. Ini kitab kebenaran atau kitab apa? Gitu loh. Felix. Ya. Renungkan baik-baik itu. Jangan kau menista agama orang, menista kitab orang, tapi sementara kau tidak jelas. Kitab yang kau percayai, kitab yang kau yakini, renungkan baik-baik. Ada hubungannya enggak kitab pertama dengan kitab kedua? Dalam satu kitab saja ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu ada hubungannya enggak? Itu yang kau renungkan. Hidayah apa yang kau dapatkan? Hidayah apa? Nah, kalau saya bilang sih, kamu ini cuma mendapatkan ruang untuk menyerang orang lain, untuk menyerang keyakinan orang lain. Cuma mendapatkan dukungan saja, mendapatkan ruang. Nah, itu yang namanya hidayah. Apakah Tuhan itu mengajarkan seperti itu, Tuhan yang benar, untuk terus menyerang keyakinan orang lain? Apakah Tuhan seperti itu? Tuhan seperti apa itu? Baik, saudaraku semuanya, pertama sekali tentu kita merasa bangga ya dan apresiasi kepada Ustadz Felix Xiao yang benar ternyata adalah mu'alaf yang sangat cerdas ya, dan apa yang beliau sampaikan itu adalah fakta dan benar adanya berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan Bibel. Nah, kemudian atas pernyataan Om Ucup Manuk tadi ya, yang mengatakan kenapa Ustadz Felix menyinggung-nyinggung keyakinannya atau kitabnya, karena pada dasarnya berarti si Om Ucup ini memang tidak paham ya, dan tidak mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka apapun yang terjadi sebelum kedatangan Al-Quran itu akan diceritakan kembali oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, begitu juga dengan Injil ya, yang mana Injil tersebut memang sudah dirubah-rubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Bukan dikatakan palsu secara keseluruhan, tidak, tapi sudah bercampur aduk antara perkataan Yesus dengan perkataan manusia yang sengaja ingin menyesatkan umat manusia ya. Nah, hal ini sudah diinformasikan di dalam Al-Quran di surah 2 Al-Baqarah ayat 79 ya, yang bunyinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Nah, dengan adanya informasi ini sekaligus membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah, karena akan sinkron dengan Bibel yang diinformasikan sudah dirubah-rubah tersebut. Itu bisa kita cek dan buktikan bahwa sangat banyak di dalam Bibel tersebut ayat-ayatnya yang
berbeda-beda serta kontradiksi. Jadi Om Ucup ini saya rasa tidak tahu dengan kitabnya sendiri ya. Dengan bangganya dia mengatakan bahwa Alkitab tersebut adalah sesuatu yang sempurna. Nah, kalau ingin bukti bisa kita buktikan suatu contoh saja ya. Itu di 2 Raja-Raja 8 ayat 26 ya, yang berbunyi, Ahazia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. Sementara di 2 Tawarik 22 ayat 2, Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Nah, dari kedua ayat ini sangat jelas terjadi perbedaan ya, atau kontradiksi, karena di 2 Raja-Raja 8:26 itu tertulis 22 tahun, sementara di 2 Tawarik 22 ayat 2 tertulis 42 tahun. Nah, bagaimana mungkin ini dikatakan sebuah kitab suci yang datang dari Tuhan ya? Karena di ayatnya saja sudah berbeda-beda, dan itu bisa diindikasikan memang berasal dari karangan manusia ya, karena manusia yang akan selalu mendapati kesalahan di dalam menulis atau melakukan sesuatu. Jadi pernyataan dari Om Ucup Manuk ini sangat keliru sekali ya, dan artinya dia memang tidak mengetahui sendiri tentang kitabnya, dan apa yang dikatakan oleh Ustadz Felix itu sangat jelas dan ada dasarnya ya, sehingga itu membuktikan bahwa Al-Quran lah yang benar. Yang pertama namanya pohon apa? Pengetahuan. Yang kedua namanya pohon apa? Kehidupan. Dan Tuhan menciptakan segala-galanya itu ada 2 yang spesial. Yang pertama pohon pengetahuan, yang kedua pohon kehidupan. Lalu Tuhan pesan sama manusia ketika menceritakan awal mula manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas, kecuali kecuali ada 2 pohon yang nggak boleh dimakan. Yang pertama adalah pohon pengetahuan, yang kedua adalah pohon kehidupan. Kalau kamu makan pohon pengetahuan, pada saat engkau memakannya pasti engkau mati. Jelas sampai di sini teman-teman sekalian? Ada pohon yang banyak, ada 2 yang spesial. Satu apa namanya? Yang 2 apa namanya? Tapi dari sini saja ini orang benar-benar tidak paham tentang kekristenan. Makanya saya bilang orang-orang yang masuk Islam, yang ngaku-ngaku dari Kristen adalah orang-orang yang tidak, ya mohon maaf ya, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang memang benar-benar tidak ada ininya, tidak ada nilainya di dalam kekristenan, sehingga mereka mungkin karena merasa terabaikan, atau juga mungkin karena mereka merasa ada ruang dan dukungan, makanya mereka dengan begitu mudah meninggalkan Tuhan Yesus. Orang kalau benar-benar mengenal Tuhan Yesus itu berbeda, Felix. Dari apa yang dia jelaskan ini saja sudah ngaco, ya. Itu yang menjadi pusat perhatian yang Tuhan sampaikan itu hanya satu. Jangan makan buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Tapi di sini dia sampaikan ada 2. Inilah orang yang hanya terus mencari-cari kelemahan orang yang dia tidak bisa temukan, tapi dia putar balikan. Ini sama dengan iblis yang ada di Taman Eden. Ya, iblis itu seperti itu. Waktu dia menyerang Adam dan Hawa, dia memakai firman itu juga. Perkataan Tuhan itu juga. Nah sama ini. Dia mengambil firman Alkitab itu sendiri, kemudian dia serang. Dan dia putar balikan sesuai dengan tujuan-tujuan apa yang dia ingin capai di dalam ceramahnya. Oke? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan dimakan. Kalau nanti dimakan bakal mati. Jelas sampai di sini? Ternyata setan datang dalam bentuk ular, kemudian menggoda manusia. Dia goda Adam nggak tertipu oleh setan.
Setelah dia nggak tertipu oleh setan, dia datang kepada Hawa, lalu dia goda Hawa. Hasilnya dimakan atau tidak? Akhirnya Hawa makan buah tadi, lalu kemudian diceritakan dalam Alkitab, ular itu berkata pada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bahwa pada waktu kamu memakannya, justru matamu akan terbuka. Dan Tuhan tahu itu. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Paham maksudnya kira-kira ceritanya? Jadi gini, Tuhan bilang, ada pohon ini jangan dimakan. Ini pohon pengetahuan tentang yang baik, tentang yang buruk. Kalau kamu makan, kamu bakal mati. Setan bilang, enggak, Tuhanmu justru tahu kalau kamu makan ini, kamu nggak bakal mati, tapi justru kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu kata setan. Akhirnya Hawa tertipu, Adam tidak tertipu. Akhirnya Hawa makan ini buah tadi. ini saja dia menyesatkan, dia putar lagi. Kalau kamu makan, kata setan, kamu akan tahu tentang pengetahuan baik dan jahat. Kan firman Tuhan tidak seperti itu, Felix. Ya, ini luar biasa. Kalian ini menista terus firman Tuhan. Kalian menista Tuhan. Penistaan yang sangat keji. Tuhan itu loh yang kalian lawan. Tuhan itu loh yang kalian serang. Alkitab itu sangat jelas. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang apa yang kamu serang? Yang kamu serang itu firman. Yang kamu serang itu Tuhan itu sendiri. Ini penistaan apa nih? Penistaan tingkat dewa, penistaan yang sangat keji. Nah, makanya saya ingin beritahu, selama ini kan banyak orang tidak tahu kalau yang menista ini sumbernya dari Islam itu sendiri. Itu dimulai dari kehadiran Muhammad dan Al-Quran. Dan diteruskan oleh orang-orang seperti begini, oleh Felix Yao dan ustadz-ustadz lain. Menyerang terus kebenaran. Oh, itu firman tidak betul. Firman sudah dipalsukan. Firman yang ada sekarang itu tidak benar. Firman ini palsu. Firman ini tidak benar. Apa urusannya dengan kalian? Halo? Kalian kalau punya firman, sampaikanlah firmanmu. Kenapa kalian tidak berani menyampaikan firman-Mu, Al-Quran-Mu? Kok terus mencomot-comot ayat Alkitab? Apa tujuan kalian? Seolah-olah ingin mengatakan bahwa ini palsu, ini tidak benar. Supaya mendapatkan dukungan. Bahwa yang benar itu Al-Quran-Mu. Kan begitu kan? Kok masa kebenaran itu butuh dukungan dari kitab lain? Logika dong. Masa kalau Al-Quran itu kebenaran firman Tuhan harus dukungan. Dengan ceramah-ceramah yang kau sampaikan, kau ingin mengatakan bahwa ini tidak benar, ini firman sudah dipalsukan. Yang benar ini Al-Quran, baru muncul 600 tahun sesudah Tuhan Yesus datang. Itu yang benar, iya kan? Nah, ini kan sama dengan trik yang dipakai oleh iblis di Taman Eden. Iblis menyerang kebenaran, iblis menyerang firman. Perkataan yang Tuhan sampaikan, jangan makan buah itu, nanti kamu mati. Tapi iblis berkata, wah itu perkataan dusta, Allah itu berbohong, Allah berdusta. Karena Allah tahu kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi sama seperti Allah. Nah, iblis berkata, apa yang disampaikan oleh Tuhan, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu palsu. Berita yang benar adalah yang keluar dari mulutnya iblis. Ini kan sama ini. Oke, jelas ya, Felix? Sama kan? Jadi enggak susah untuk membedakan kebenaran. Tidak susah untuk membedakan kebenaran. Tidak susah untuk mencari Tuhan yang benar. Ini kan sama. Yang kalian serang apa? Ketuhanan dari Tuhan Yesus. Yang kalian serang apa? Firman-Nya. Oh, ini tidak benar. Ini palsu. Ini palsu. Jadi firman yang tertulis itu, wah itu tidak benar, tidak benar. Yang benar ini yang muncul 600 tahun kemudian setelah Tuhan Yesus. Kan begitu kan? Ya, semakin hari semakin kalian bersuara, semakin terbongkar kalian punya apa yang kalian tutupi selama ini. Sekali lagi, kami orang Kristen tidak tertarik untuk bahas Al-Quran dan Islam. Tapi kalian yang mulai. Nah, kalau kalian mulai seperti itu, kami punya hak jawab. Kalau kalian menyerang, kami juga punya hak yang sama.
Gitu. Jangan juga cengeng berteriak-teriak. Gitu loh, teman-teman. Jelas ya? Karena selama ini orang tidak tahu kalau kalian ini penista tingkat dewa kalian ini. Penistaan yang sangat keji. Tuhan kalian rendahkan. Kalian bilang, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya manusia. Luar biasa kalian punya ini. Punya apa? Penistaan. Kalian punya perkataan luar biasa. Menjatuhkan Tuhan. Merendahkan Tuhan. Karena kalian tidak paham. Hanya karena iblis terus membodohi. Sehingga kalian berpikiran seperti itu. Dia bukan Tuhan, dia hanya manusia. Dia lahir dari rahim. Dia hanya berkolor, dia mati tergantung. Itu kan yang terus kalian suarakan kan? Itu loh. Ya. Makanya logika itu jangan mampet. Sehingga iblis gampang memperdaya kita. Sejak dari Taman Eden, manusia itu sudah dikuasai setan, Felix. Makanya keturunan Adam dan Hawa semua ada di dalam kuasa setan. Makanya Tuhan Yesus turun ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari kuasa setan supaya apa? Supaya kita diperbaharui. Makanya firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Makanya kami ini diperbaharui. Kalau kamu mau menemukan kebenaran, ikut seperti kami. Kami diperbaharui oleh Tuhan. Jadi manusia lama yang tukang bertakia, yang dimulai dari kenapa? Karena iblis membohongi Adam dan Hawa. Dan begitulah ciri khas daripada manusia mulai dari Adam dan Hawa. Terus hidup di dalam kebohongan, tipu menipu. Anak cucunya semuanya begitu, tidak ada yang luput. Makanya coba pakai logika ini, sederhana saja ya. Saya beritahu kepada kamu Felix ya, biar kau tambah pintar sedikit ya. Nah, saudaraku semuanya, si Om Ucup Manuk ini benar-benar kepanasan, dan para mu'alaf cerdas kita yang sudah menjadi ustadz itu benar-benar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi Ucup dan koroni-koroninya ya. Karena satu persatu kebobrokan kitab mereka dibongkar oleh para mu'alaf cerdas ini. Karena Al-Quran sudah menginformasikan dan memberitahunya, dan benar ya, itu diberitahukan Allah kepada Nabi Muhammad 600 tahun setelah Nabi Isa itu sendiri. Dan makanya naluri umat muslim tentu akan mencari tahu apa benar informasi dari Al-Quran tersebut, bahwa kitab Injil tersebut sudah dirubah-rubah. Maka dari situlah umat muslim mencari tahu ya, dan ternyata setelah dibuktikan memang benar adanya. Dan sekali lagi ini membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna yang datang dari Allah untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kemudian si Ucup ini selalu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan sementara di dalam Bible tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia pun baru datang 2000 tahun yang lalu. Sementara alam semesta ini sudah ada lebih kurang 14 miliar tahun yang lalu. Nah, sebelum 2000 tahun mulai terbentuknya alam semesta, siapa yang jadi Tuhan, Om Ucup? Jadi cobalah berpikir yang logis ya. Jangan hanya mengkritisi saja. Sementara Ustadz Felix ini, Anda sendiri mungkin tidak mengetahui perjalanan beliau untuk menjadi seorang mu'alaf ya, karena beliau mengkajinya berdasarkan akal pikiran yang sehat, berbagai macam agama ya, termasuk Konghucu juga Kristen ini. Maka pada akhirnya di Islamlah beliau menemukan kebenaran tersebut dan menjadi seorang mu'alaf. Jadi Om Ucup ini hanya menggigau ya, dan saya ingatkan jangan ngoroknya berkepanjangan karena tidurnya cuma sedikit ya. Oke, kita lanjut lagi. Buahnya buah apa? Ini ceritanya di dalam mana?
Ini cerita di dalam Alkitab, bukan Al-Quran ya. Ini buahnya buah apa kira-kira? Menurut pembahasan mereka, buahnya Tadi buah dia apel. bilang kan, The apple. tadi perhatikan ya teman-teman ya. Dia bilang tadi kita ini belajar, kita ini bukan menista. Jangan menipu kau Felix, ya. Kau punya mulut itu seperti kayak ular, ular beludak, mengandung racun yang luar biasa. Tadi kan kau barusan bilang, ini ada dalam Alkitab, bukan dalam Al-Quran. Jadi kau ingin mengatakan, wah Alkitab ini buku rendahan ini, buku kotor ini. Al-Quran itu buku tinggi, buku mulia, buku hebat. Ini tertulis di dalam Alkitab. Al-Quran tidak ada seperti ini. Itu kan tujuanmu kan? Jangan menipulah kau Felix. Itu. Ya, teman-teman. Dengarkan baik-baik. Yang mulai menista itu adalah Islam. Yang terus menyerang kebenaran itulah Islam. Sejak kehadiran Muhammad dan Al-Quran sudah seperti itu konsepnya. Akhirnya Hawa tertipu, Adam tidak tertipu, akhirnya Hawa makan buah tadi. Buahnya buah apa? Ini ceritanya di dalam mana? Ini cerita di dalam Alkitab, bukan Al-Quran ya. Ini buahnya buah apa kira-kira? Menurut pembahasan mereka, buahnya buah apel. The apple of Eden. The forbidden fruit. Nah, ini lagi. Itu adalah buah. Dia bilang itu buah apel. Menurut siapa yang bilang itu buah apel? Itu kan keluar dari mulutmu yang kotor itu. Nggak pernah orang Kristen bilang itu buah apel. Jangan ngarang-ngarang lah, jangan menipu-nipu orang lah kau kalau berceramah. Makanya saya bilang, ceramahkanlah Al-Quranmu kalau memang kau dapat hidayah. Kalau Al-Quranmu itu ada kelebihannya, ceramahkan. Apa kelebihannya? Siapa tahu saya bisa tertarik. Bukalah kelebihannya Al-Quranmu, bukalah kehebatannya Muhammadmu, bukalah supaya paparkan. Oh begini, Islam itu begini-begini, Muhammad itu begini-begini. Siapa tahu saya bisa yakin dengan penjelasan Anda. Jangan Anda menyerang kitab orang lain. Jangan Anda menyerang Tuhan yang sangat diagungkan, yang sangat dimuliakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa urusannya dengan kamu? Jangan menyerang itu, Felix. Ya. Nanti akhirnya jadi senjata makan Tuhan ini. Kamu menembak, nanti yang kena dirimu sendiri. Kamu belum tahu ya, orang-orang Kristen itu jago-jago kitab. Orang-orang yang sangat cerdas. Karena apa? Bukan kecerdasan dari kami. Karena kami diurapi oleh Roh Kudus. Jadi pemahaman kami itu sangat luar biasa. Ketajaman kami berpikir itu luar biasa. Dan itu sudah dinyatakan Tuhan. Di dalam Alkitab, di dalam Daniel saja, itu kecerdasan Daniel bisa 10 kali lipat loh. Itu kenapa? Karena Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar, Tuhan yang sanggup membuat mujizat, yang sanggup merubah segala sesuatu menjadi luar biasa di dalam hidup ini. Makanya kalau ingin menjadi luar biasa, Felix, kembali kepada Tuhan Yesus sebelum terlambat. Karena tidak ada kebenaran, tidak ada kebaikan kalau kita meninggalkan Tuhan yang benar. Semakin hari semakin tersesat kita. Apel. Ada yang pernah pakai iPhone? Itu gambar di belakangnya gambar apa? Apel digigit. Tahu itu maksudnya apa? Asal daripada semua pengetahuan itu adalah dari apel tadi. Kalau seandainya apel ini nggak dimakan, maka Anda nggak bisa pakai iPhone. Paham teman-teman sekalian? Padahal orang-orang gereja mengatakan gara-gara makan ini, manusia jadi turun ke dunia gara-gara diusir oleh Tuhan. Bisa dipahami? Oke. Akhirnya kemudian Hawa makan buah ini karena tertipu oleh setan, dan kemudian dia ngasih pula kepada suaminya, Adam. Akhirnya dua-duanya, Adam dan Hawa makan buah ini, dan dua-duanya jatuh ke dalam dosa. Dan gambar berikutnya, ini adalah gambar yang biasa ada di pelajaran-pelajaran agama anak-anak SD ketika belajar agama Katolik. Adam dan Hawa tahu akhirnya dia telanjang. Dia karena makan buah pengetahuan, dia tahu dia telanjang, dia tahu dia buka aurat, lantas dia bersembunyi di balik semak-semak. Ketika dia bersembunyi dari balik semak-semak, kemudian datanglah Tuhan pada saat itu, dan Tuhan yang bertanya, "Di mana engkau?" Kemudian Adam dan Hawa bersembunyi itu lalu berkata, "Saya mendengar engkau di taman, saya takut, jadi saya bersembunyi karena saya telanjang." Tuhannya nanya, "Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Kamu tahu dari mana?" Maka kemudian Adam menjawab,
siapa mantan padamu? Khotbahnya, apakah engkau makan buah yang kularang kau makan? Adam menjawab, perempuan yang kau berikan untuk menemani saya, dia yang telah memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan. Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya, benar kamu yang melakukan itu? Nah, Saya ditipu ular sehingga ini saya makan. teman-teman ya. Ini dia tadi bertanya, ini ngaku apa ngeles? Oke? Dia bertanya ulang-ulang, ini ngaku apa ngeles? Tadi firman yang dia bacakan itu dia pelintir semua, ya. Dia pelintir, itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Oke, saya tidak bahas ke situ dulu karena itu terlalu terlalu sakral ya. Kalau sudah bicara firman dengan orang-orang yang bermulut kotor seperti begini, ini kayaknya tidak usah bahas ke situ. Nah, saya cuma mau bahas sesuai dengan pernyataannya saja. Dia berkata apa? Ini ngaku apa ngeles? Oke? Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Anda. Ini menista? Apa munafik? Apa berdusta? Apa bertakia? Oke, teman-teman bisa jawab sendiri ya. Tadi kan dia bilang kan, ini bukan menista tapi belajar. Ini bukan menista tapi belajar. Ya. Sekarang saya tanya sama teman-teman, Anda kan kita semua punya logika nih. Khususnya yang muslim-muslim nih, dengar nih teman-teman yang Islam. Ya. Ini bertakia apa menista? Gitu loh. Dua-duanya. Bertakia dan juga menista. Tadi dia bilang bukan menista kan? Jadi yang tukang bohong itu siapa? Si Felix ini loh. Tukang bohong ini. Tukang bohong ini. Siapa yang tukang bohong itu? Dari awal mulanya itu iblis yang tukang berbohong. Iblis itu terus berbohong kepada manusia. Sejak dari Taman Eden itu. Tadi kan saya ingin sekali lagi menegaskan supaya kita jelas. Tadi dia mengatakan di awal tadi kan, ini bukan menista, tapi belajar. Apakah ini yang namanya belajar? Apa tujuannya dia berkata? Ini Adam dan Hawa, ini Adam ngaku apa ngeles? Itu kan berarti menghina, merendahkan. Itu menjatuhkan di dalam tujuan-tujuan yang dia sendiri tidak paham itu apa yang di situ gitu loh. Sungguh mengerikan dan sekaligus memalukan, sekaligus juga membahayakan. Bahkan juga terlihat lucu karena apa? Karena mungkin lebih cocok sih kalau Felix ini jadi stand up comedy. Lebih cocok nih, ya. Karena bisa bikin sedikit orang ketawa. Walaupun orang tertawa, tetapi tertawa karena sudah tertipu sama si Felix. Nah, saudaraku semuanya, kita lihat bagaimana reaksi Manuk Ucup ini ya, yang kejang-kejang melihat ceramah Ustadz Felix Xiao ya. Dia mengatakan memfitnah, merendahkan, menista, juga mengolok-olok ya. Apa tidak terbalik itu Om Ucup? Apa tidak sebaliknya? Malahan kroni-kroni Anda dan Anda sendiri yang mencoba menutupi kebobrokan yang ada di dalam kitab Anda, dan itu adalah fakta. Cobalah Anda periksa, cek satu persatu ya. Bandingkan ayat per ayat, apa memang benar tidak ada kontradiksi. Sedangkan kami umat muslim saja yang membaca kitab Anda begitu banyak menemukan kejanggalan ya. Ayat satu dengan yang lainnya bertabrakan dan tidak sinkron. Jadi Anda harusnya cerdas sedikit ya. Pakai akal pikiran yang cerdas kalau mau mengkritisi para mu'alaf yang cerdas. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix itu adalah fakta. Fakta karena Al-Quran sudah menginformasikan kepada Nabi Muhammad bahwa Injil tersebut memang sudah diobok-obok, sudah diacak-acak ya, seperti istilah Ustadz Munzir Temborang pada video yang lalu. Dan itu memang terbukti. Anda tidak perlu ngeles ya. Kemudian dari tadi Om Ucup ini sering menyebut Alkitab, kemudian menyebut takiyah. Apa Om Ucup ini tidak sadar itu Alkitab itu bukan kata yang pantas untuk kitab Anda, karena Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran, itu berasal dari bahasa Arab. Sementara kitab Anda itu adalah kumpulan-kumpulan buku-buku ya, yang seharusnya kalau diarabkan itu namanya adalah Al-Kutubi. Bukan Alkitab ya.
Kemudian juga Anda menyebut takiyah. Tahukah Anda bahwa takiyah itu juga adalah bahasa Arab? Jadi sebelum berkomentar itu berpikir dulu Om Ucup, bukan berbicara terbawa hela nafas saja ya. Jadi kalau Anda yang punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Nah, Karena sifat ngeles itu coba, ini menghina luar biasa. Jangan-jangan kalau Anda punya sifat ngeles itu, Anda ini belajar dari agama mereka, agama ini. Aduh, luar biasa kamu, Felix, ya. Sadarlah, sebelum nanti jangan-jangan nanti setan nanti nyerang kamu, nanti tiba-tiba kamu bisa koid loh. Sadarlah Felix, ya. Jangan bertakia, jangan menista orang. Tadi kan kamu bilang di awal ini belajar, bukan menista. Kalau belajar itu tidak begitu. Ini ngaku apa ngeles? Nah, kalau orang yang suka ngeles, coba kita ulang sedikit. Mundurin 10 detik. Ya. menemani saya, dia yang telah memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan. Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya, benar kamu yang melakukan itu? Saya ditipu ular sehingga saya makan. Ngaku atau ngeles? Paham? Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, tapi diajarkan. Ya, terus maju dulu dikit. Tidak pernah diajarkan dalam agama kita. Dalam agama mereka. Adam ngeles, Hawa ngeles, akhirnya tiga-tiganya kena hukum. Siapa yang kena hukum? Adam kena hukum, Hawa kena hukum, ular kena hukum. Ular yang nggak ngerti apa-apa dimasukin setan kena hukum. Bukan belajar di agama kita, tapi belajar di agama mereka. Agama mereka mana, Felix? Agama mereka mana? Agama yang Adam dan Hawa yang saling tadi menurut kau punya penipuan dan penyesatan itu. Menurut takia yang tingkat dewa itu yang kamu ucapkan. Ya. Belajar di agama mana? Agama itu kan? Itu loh. Oke, kita lihat lagi. Ini dia sangat-sangat menista, sangat-sangat menjatuhkan ini si Felix ini. Juga. Bagaimana hukuman buat ular? Dalam ayat berikutnya, sesudah itu Tuhan Allah berkata pada ular, engkau akan dihukum karena perbuatanmu. Dari seluruh binatang hanya engkau harus menanggung kutukan ini. Apa kutukannya? Mulai sekarang kau menjalar dengan perut, makan debu seumur hidup. Engkau dan perempuan saling membenci. Keturunannya dan keturunanmu akan saling kemudian melawan. Ini semuanya perkataannya tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, jadi ini saya hanya ingin mengatakan. Orang yang suka mengarang-arang, yang suka bertakia, berbohong, itu adalah di mana iblis adalah bapa pendusta. Dari awal sudah berdusta membohongi manusia. Dan tabiat-tabiat seperti ini terus menghantui anak cucunya Adam dan Hawa. Itu sebabnya bagaimana mungkin manusia yang dipenuhi dengan tabiat kebohongan, tabiat takia, tabiat munafik, jangankan cuma bilang ngeles, ya. Apalagi banyak manusia yang dipenuhi dengan tabiat membunuh, menghalalkan darah orang. Ini tabiat dari mana? Tuhan yang baik itu tidak seperti itu, Felix. Sangat mudah untuk kau berjumpa dengan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu tidak angkat-angkat golok, ya. Tuhan yang benar itu justru menyerahkan nyawanya, menggantikan kita supaya kita tidak kena golok. Gitu. Oke? Jelas ya? Sangat mudah untuk menemukan Tuhan yang benar, Felix. Semoga kau bisa mendapatkan hidayah dengan apa yang saya sampaikan ini. Tapi kalau kau tidak mau, silakan. Engkau akan meremukkan kepala dia dan engkau akan menggigit tumit mereka dan tumit mereka akan meremukkan kepala kamu. Itu hukuman buat ular. Lalu bagaimana hukuman buat perempuan? Ini hukuman buat perempuan, teman-teman sekalian. Apa hukuman buat perempuan? Bukan digigit, hamil dan melahirkan. Paham ya? Lalu Tuhan mengatakan pada perempuan itu, Dia bilang hukuman buat perempuan hamil dan melahirkan. Sejak kapan kau punya logika ini benar-benar? Saya nggak tahu ini habis kena racun apa ini si Felix ini. Ya, nggak tahu kena setan apa pikiranmu ini. Kok bisa Tuhan menghukum itu, hukum perempuan dengan hamil dan melahirkan?
Sejak kapan Tuhan menghukum perempuan dengan hamil dan melahirkan? Orang Tuhan yang memerintahkan supaya beranak cucu. Sejak kapan Tuhan menghukum seperti itu? Ya, makanya kalau mau bertakialah yang pintar-pintar sedikit. Jangan cuma bikin orang tertawa dan engkau nanti jadi malu sendiri, Felix. Apa yang kau sampaikan ini, saya melihat anak SMP ini, mohon maaf ya Felix ya. Saya lihat anak SMP masih jauh lebih pintar dari kau nih, Felix. Dari cara penyampaianmu. Makanya jangan tinggalkan Tuhan yang benar. Carilah Tuhan yang benar supaya otakmu bisa menjadi cerdas. Akan menambah kesakitanmu ketika engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan. Tapi meskipun demikian, engkau masih tetap ingin kepada suamimu, birahi pada suamimu. Pertanyaannya, kalau seandainya mereka itu kalau hamil melahirkan adalah sebuah hukuman. Kalau di dalam Islam kira-kira gimana? Hukuman atau bukan? Masya Allah, sangat beda sekali. Di dalam Islam, hamil adalah kemuliaan yang Allah berikan pada seorang wanita. Fitrah pada mereka. Saat mereka mulai merasakan sakit perut pas mau melahirkan, malaikat-malaikat beristighfar. Dosa-dosa mereka kemudian berguguran satu demi satu. Makanya kemudian ketika melahirkan, Masya Allah mereka dapat pahala luar biasa. Walaupun sakit, tapi pahala luar biasa. Gak seperti di agama yang lain, mereka ketika sakit melahirkan, itu justru sebuah hukuman. Jadi harusnya disyukuri. Paham teman-teman sekalian? Coba perhatikan ini. Katanya kalau di agama yang lain, kalau melahirkan kesakitan itu hukuman. Kalau di Islam beda. Ya. Lucu sekali ya, kelihatan sekali ya. Maaf ya sekali lagi teman-teman ya, mohon maaf ini buat semuanya. Kelihatan sekali ini orang sangat bodoh dan tolol ini, si Felix ini. Gak paham betul dia dengan apa yang dia jelaskan sendiri pun dia tidak paham. Sudahlah Om Ucup kan dah tua, jangan bertakia terus ya, dan memutarbalikkan fakta. Kemudian juga kepanasan melihat para ustadz mu'alaf yang cerdas-cerdas membongkar keyakinan Anda ya. Jangan-jangan nanti Anda bisa terkena stroke ini, apalagi Anda sudah tua. Kemungkinan juga Anda tinggi kolesterolnya, maka ketika Anda kepanasan dan kejang-kejang melihat para mu'alaf cerdas ini, kemungkinan akan terjadi penyumbatan atau pecah pembuluh darah Anda ya, jadi bisa kena stroke. Jadi berhati-hati, santai saja melihat para ustadz mu'alaf cerdas-cerdas ini ya, yang menjelaskan Al-Quran dan Bible, yang ternyata memang apa yang diinformasikan oleh Al-Quran itu benar adanya, yang tidak bisa dibantah Om Ucup ya. Kemudian apa yang disampaikan secara keseluruhan oleh Ustadz Felix Xiao itulah yang kebenaran yang sebenarnya Om Ucup, bukan yang dari Bible. Bagaimana mungkin kita mengatakan kitab Anda itu kebenaran sementara isinya saja sangat banyak. Kalau diurai satu persatu maka akan habis satu hari untuk menjelaskan kontradiksi di dalam kitab Anda sendiri ya. Nah, jadi demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah melihat ya bagaimana reaksi Om Ucup Manuk ketika mendengar ceramah para ustadz yang mu'alaf ya, dan rata-rata mereka adalah memang cerdas-cerdas semua yang mau menggunakan akal dan pikiran mereka untuk menentukan Tuhan yang benar dan ajaran yang benar. Dan akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.